Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GB Mania dimanapun Anda berada. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dimana di kesempatan siang hari ini pada tanggal 15 Oktober 2021 kita kembali memantau untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, kita langsung saja menuju ke titik pengerjaan yang masih terus dilanjutkan untuk tahap finishing, yaitu pengerjaan lanjutan di bagian rumput area di sisi sebelah kiri tikungan ke-17 ya. Bisa diperhatikan ya, para pekerja melambaikan tangan, sehat selalu buat mereka. Di sini untuk rumputnya terus akan dilakukan ya, di mana penanaman yang belum diselesaikan terus dilakukan percepatan supaya bisa terselesaikan tentunya. Seperti yang kita perhatikan juga di sisi kiri atau kanan yang berada di tikungan ke-17. Nah ini ya, untuk penempatan nanti di material gravel akan dihamparkan. Kalau kita perhatikan sudah dilakukan pemadatan, tinggal lanjutan saja. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini. Selain itu juga kita akan lihat untuk hasil pengerjaan di bagian race control maupun pengerjaan di paddock area. Saat ini sudah mulai dilakukan perakitan ya untuk pit building yang berada di sisi kiri, yaitu di bagian paddock atau garasi paddock maksud kita. Ya, di trek lintasan masih terlihat para pekerja masih mengecek ya kesiapannya untuk kerataan dari permukaan yang sudah didapatkan. Selain itu juga akan dibuat di sini nanti untuk garis-garis start para pembalap ya. Ya, kita sudah beralih ke sisi kiri ini untuk melihat dari capaian pengerjaan untuk race control yang berada di sisi kiri. Seperti yang kita ketahui untuk bangunan race control saat ini masih terus berlangsung pekerjaan untuk pemasangan panel maupun penempatan untuk banner nantinya. Nah, jadi di sini para pekerja masih terus melakukan aktivitas di siang hari ini ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Di belakang ini juga bisa kita lihat ya, terlihat para pekerja masih terus melakukan untuk pemasangan di bagian panel-panel yang berada di sisi luar ya. Ya, para pekerja di sana juga menghello kita ya. Ini panas terik tentunya, tapi tidak jadi masalah buat mereka terus kerja untuk menyelesaikan dari aktivitas pengerjaan yang masih belum dituntaskan untuk penyelesaian di race control yang berada di sisi kiri ini. Ya, selain dari pengerjaan untuk perakitan di bangunan pedok modular ya, pengerjaan lanjutan juga di bagian kabel atau kelistrikan terus disalurkan di zona lintasan ini supaya semuanya bisa selesai berbarengan nantinya. Oke, kita maju ke depan untuk melihat situasi dari hasil perakitan atau pengerjaan, di mana kontainer juga atau truk yang membawa untuk material panel dari bangunan pedok modular tersebut sudah berdatangan tadi pagi juga ya. 3 truk berdatangan dan menyusul 2 masih OTW di jalan ya, untuk datang ke sini dan langsung dilakukan untuk pemasangan. Ya, terlihat ramai juga di siang hari ini ya, kendaraan para pejabat negara maupun para instansi-instansi terkait tentunya masih terus di sini sambil melihat untuk situasi di mana pemasangan dan penurunan untuk bangunan-bangunan pedok modular, di mana di sini sudah mulai dipersiapkan ini untuk diturunkan. Nah ini ya modelnya ya. Para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka di sana ya. Selain dari penurunan dilakukan di sini, di depan juga sudah mulai dirakit ya, seperti yang kita lihat kemarin. Jadi seperti inilah kesibukan di sirkuit Mandalika pada siang hari ini. Terus akan dikerjakan tentunya, kejar target ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut ajang balapan yang bergengsi yang kita tunggu-tunggu, yaitu Asia Talent Cup dan juga World Superbike dan MotoGP di tahun 2022 nanti. Maka dari itu untuk bangunan pedok modular ini harus segera diselesaikan. Ya, di sini material-material yang bisa kita lihat ya, semuanya sudah ditumpukkan di bagian belakang ini dan akan diangkat oleh alat krem. Nanti disediakan 3 alat krem sekaligus di sini ya, untuk mengangkat dari material-material yang akan dirakit ini.
Dan akan ditambahkan lagi tentunya untuk menyelesaikan untuk percepatan dari pengerjaan yang ada supaya semuanya terlihat sip di bulan Oktober ini ya, harus bisa berdiri untuk bangunan pedok modular yang diperkirakan ada yang 2 lantai dan juga ada yang 3 lantai seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kesibukan di depan ini ya untuk melakukan penurunan di material-material yang sudah berdatangan tadi pagi ya di sirkuit Mandalika. Selain itu juga untuk perakitan sudah bisa kita lihat di sana. Nah, ini dia dari hasil pengerjaan dari kemarin sampai saat ini tentunya ya. Sambil menunggu untuk kedatangan material yang lainnya, sudah dilakukan perakitan ini cukup banyak, ini sudah didapatkan. Nah, seperti ini ya. Jadi lumayan tinggi kalau kita perhatikan ini di tingginya kurang lebih dari 4 meter ya. Jadi mirip-mirip seperti bangunan risk control, bangunan medical center maksud kita ya, untuk modelnya seperti itu. Nanti akan dipasang sepanjang dari risk control menuju ke tunnel pertama yang ada di depan sana. Kita kembali ke trek lintasan dan seperti yang kita perhatikan untuk kemajuannya memang sangat cepat sekali ya. Untuk pemasangan akan dilakukan nantinya, yang akan dipasang oleh para ahli-ahli yang sudah berkompeten di bidangnya sendiri ya, untuk merakit dari komponen-komponen tersebut, maupun nanti bagian kelistrikan juga akan segera langsung dilakukan supaya kita bisa menyelesaikan di bulan ini atau di awal bulan November tentunya harus terselesaikan. Ya, kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di sayap tunnel pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengaspalan sudah dilakukan kemarin sore ya. Dan sampai saat ini kita akan lihat untuk hasil dari capaian pengerjaan, di mana untuk markah-markah jalan di sisi kiri ya, atau trotoar yang berada di sana terus dilakukan untuk pengerjaan sampai siang hari ini untuk menyelesaikannya. Nanti jalur yang berada di sini akan langsung terhubung ke bagian zona tengah, di mana zona tengah juga masih terus berlangsung aktivitas pengerjaan, yaitu pembersihan di bagian landscape maupun di sekitaran permukiman warga yang sudah dilakukan pembersihan kemarin. Untuk warga masyarakat seringkali kita kupas ya, untuk Asia Lengkap maupun World Superbike yang akan kita adakan saat ini, tentunya masyarakat akan didata ya, tidak akan pergi untuk saat ini. Nanti di MotoGP tentunya sudah diperhitungkan. Oke, kita kembali ke trek lintasan seperti yang kita lihat ya, untuk pengerjaan semakin mantap saja kalau kita perhatikan. Sedikit lagi waktu ini ya, menghitung hari tentunya, jadi aktivitas pekerjaan juga semakin dipercepat kalau kita lihat. Ini untuk tribun nantinya ya. Jadi untuk tribun untuk sementara ini akan dilakukan pemasangan di beberapa titik, tidak semuanya. Ya, seperti yang kita lihat di sini di bagian sebelah kiri trek lurus menuju tikungan pertama, begitu juga di sebelah kanan yang ada di sana akan ditaruh tribun untuk penonton sepanjang menuju tikungan pertama. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari hasil pengerjaan di siang hari ini. Kita akan menuju ke tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Seperti yang kita lihat di sini untuk aktivitas pengerjaannya ya, sudah mendapatkan hasil yang cukup mantap kalau kita lihat di sini. Untuk pengerjaan di bagian jalur di belakang sudah terselesaikan pengaspalan, tinggal lanjutan untuk di bagian variasinya di bagian tribun itu sendiri nantinya ya. Di bagian teras depan untuk papling atau batu alam sudah dipasang, begitu juga di belakang ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini modelnya ya. Nanti untuk kendaraan pejabat negara atau Pak Presiden tentunya akan duduk di sini, akan langsung bisa naik ke atas dan terparkir di belakang ini untuk menyaksikan aksi balapan ya. Dan juga para pejabat negara maupun tamu-tamu eksklusif akan duduk di sini untuk menonton aksi balapan yang sedang berlangsung. Ya, jadi terkait masalah doping ya atau WADA, akhirnya akan bicara soal Indonesia akan menggelar kejuaraan balap motor dunia, yaitu World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika pada Rabu kemarin ya. Crashnet kita kutip dari sana ya, yang melansir bahwa WADA menyatakan bahwa Indonesia boleh menggelar kedua ajang ini ya, ketika sudah mendapatkan kesepakatan yang resmi tentunya.
Ya, jadi hal yang sama juga terancam dialami Thailand yang merupakan tuan rumah MotoGP sejak 2018 di sirkuit Buriram. Baik Indonesia maupun Thailand diketahui menyediakan kelompok penggemar yang sangat masif bagi dunia balap motor, dan Dorna selaku promotor kedua ajang pasti tak ingin absen dari dua negara ini. Usai dari kabar WADA tersebut, menyeruak Menteri Olahraga dan Pemuda Zainuddin Amali pun merespon Indonesia belum dilarang, jadi kami masih bisa menggelar aktivitas olahraga. Jadi saya mohon jangan membayangkan Indonesia tak bisa menggelar kompetisi internasional atau mengirimkan atlet ke luar negeri, tuturnya. Melihat dari kerancuan soal World Superbike dan MotoGP di Mandalika, WADA akhirnya memberi klarifikasi lewat juru bicara mereka, yaitu mengkonfirmasi Indonesia dan Thailand tak boleh mendapatkan hak menjamu event-event baru sementara itu tak patuh Namun jika event-event tersebut sudah dapat izin, maka mereka boleh tetap menjadi tuan rumah, seperti itu pernyataannya. Pernyataan WADA ini berarti bahwa Indonesia dan Thailand tetap bisa menggelar MotoGP dan World Superbike sesuai rencana yang sudah ditentukan. Oke, lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi kita berada di tikungan kedua menuju ketiga. Seperti yang kita perhatikan untuk hasil pengerjaan sejauh ini pengerjaan cap area sudah terselesaikan. Lanjutan di material gravel saat ini masih berlangsung untuk pemadatan dan bersiap untuk dihamparkan. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di rumput area. Tinggal beberapa titik di tikungan ke-17 sebelah kiri tadi kita lihat di awal penerbangan kita masih terus dilakukan perapian. Akan dilanjutkan untuk penanaman supaya semuanya terlihat lebih rapi untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita sudah berada di tikungan kelima dan bisa diperhatikan di sini untuk penghamparan di material gravel sudah terlihat dengan jelas sudah terselesaikan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan sangat rapi sekali di siang hari ini. Lanjut kembali penelusuran kita di siang hari ini, mana kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Jadi seperti yang kita infokan tadi sedikit masalah WADA atau doping yang sempat dipertanyakan oleh teman-teman semua. Kita sudah klarifikasi sedikit tadi bahwa Indonesia diizinkan untuk mengadakan balapan World Superbike di tahun 2021 ini. Luar biasa, mantap sekali. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 dan seperti inilah kondisi di siang hari ini. Tidak begitu ramai aktivitas yang dilakukan karena memang sudah selesai untuk pengerjaannya. Seperti curb area semuanya sudah tersambung. Pengerjaan lanjutan di bagian gravel tinggal sedikit lagi untuk penghamparan Di trek lintasan semuanya sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan untuk fase finishing di beberapa titik yang masih difokuskan untuk penyelesaian. Maka dari itu kita semakin optimis untuk bisa mengadakan balapan ajang yang bergengsi yang kita tunggu tentunya, yaitu World Superbike di tahun 2021 bulan November mendatang dan MotoGP di tahun 2022 pada bulan Maret mendatang. Lanjut kembali penelusuran kita, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-10 untuk hasil dari pengerjaan yang kita bisa lihat di billboard Pertamina semuanya sudah sip sekali. Tinggal lanjutan untuk penataan di bagian depan maupun belakang seperti yang dikomentari oleh teman-teman semua Nanti di belakang tentunya akan dirapikan, akan ditanami juga area-area tanaman supaya terlihat lebih indah apabila di malam hari tentunya. Jadi tikungan ke-10 untuk rumput yang masih dikerjakan kemarin sudah terselesaikan. Begitu juga pengerjaan di bagian sebelah kanan sudah bisa dikatakan fix semuanya. Ya, kita
lanjut kembali untuk menuju di tikungan ke-13 dan seterusnya, di mana untuk pengerjaan di sini juga sudah siap kalau kita lihat semuanya ya. Tinggal menunggu pengecatan. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman semua. Jadi pengecatan masih menunggu untuk PT yang sudah mendapatkan tender tentunya ya, atau yang sudah menandatangani kerjasama dengan pihak MGPA ya, tentunya nanti akan meluncur ke Indonesia untuk langsung melakukan pengecatan di curb area maupun di bagian verge dan area run off di bagian lintasan yang memang akan dilakukan untuk pengecatan. Ya, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 dan di sini untuk aktivitas di sore hari ini sudah tidak ada ya, karena memang sudah siap sekali. Tinggal lanjutan di bagian penghamparan untuk material gravel di bagian sebelah kanan terus dilakukan di sini. Nah, satu alat grader di sini masih terus melakukan ya, terus berjibaku di panasnya matahari yang luar biasa sekali. Ya, cuaca di sini diperkirakan 35 derajat Celcius, tetapi mereka terus semangat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Aktivitas di sini juga bisa kita lihat semuanya sudah tersambung untuk pengerjaan, tinggal lanjutan di bagian sebelah kanan ya. Nah, atau di bagian zona dalam di tikungan ke-14 di sini untuk penempatan tribun nantinya tentunya di sini dari sepanjang tikungan ke-13 atau 15 sebelah kiri juga akan taruh nanti untuk tribun bentuk portable itu sendiri, dan begitu juga di bagian sebelah kanan ini sudah dilakukan penghamparan untuk lapisan ground atau di bagian tanah di sini ya, untuk penempatan nanti di tribun bentuk portable. Selain itu juga tidak akan diletakkan di semua posisi yang ada untuk portable pada saat ini tentunya ya, untuk kelancaran supaya cepat kita bisa mengadakan balapan World Superbike nantinya. Hanya beberapa titik yang memang dianggap siap akan ditaruh atau ditempatkan untuk tribun portable seperti yang kita bilang tadi. Dan di sini kita sudah berada dengan ke-15 menuju ke-16, di mana awal penerbangan kita tadi ya, kita sudah lihat semuanya untuk Westgate juga atau jalur sebelah barat saat ini masih berfokus untuk penyelesaian dari pengaspalan lanjutan maupun pekerjaan lanjutan di markah-markah jalan maupun di bagian penempatan untuk lampu, semuanya sudah mulai dipasang untuk penerang seperti itu. Ya, kita sudah kembali ke sebelah kanan, di mana di sini untuk pembuatan tribun area ya, sepanjang dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama sudah terlihat aktivitas di sini, alat berat maupun dump truck lagi menumpahkan material yang akan disiapkan sebagai lapisan dasar yang ada di sini. Dan di sini kita sudah sampai di pembuatan bangunan pedok modular di bagian garasi. Seperti kita lihat di sini hasilnya sudah beberapa bagian sudah dipasang untuk panel modular itu sendiri ya. Jadi mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan, dan mungkin bisa berkomentar, nanti kita berdiskusi bersama-sama ya di kolom komentar tentunya. Apa masukan dari kalian semua, atau mungkin ada saran-saran buat saya untuk mengambil video lebih detail seperti itu. Oke, apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok, terus jaga kesehatan dari virus yang melanda dunia ini. Untuk itu, akhir kata, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.